Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa tingkat 1, pada hari ini di pertemuan kedua kita akan membahas tentang kebutuhan, keselamatan, dan keamanan. Jika pertemuan pertama kita sudah membahas tentang kebutuhan rasa nyaman yang terkait dengan nyeri, maka di sini kita akan lebih membahas bagaimana melindungi pasien secara fisik dan psikologis sehingga mereka terhindar dari ancaman, baik itu ancaman kecelakaan atau ancaman secara psikologisnya, rasa cemasnya, rasa takutnya dengan penyakit yang dia alami. Nah, sekarang kita lihat keselamatan dan keamanan. Keamanan dalam buku Harry Potter dikatakan bahwa keadaan bebas dari cedera fisik dan psikologis di mana pasien akan mengalami keamanan, aman dan tentram. Jadi bebas dari cedera fisik, bebas dari cedera psikologis yang mengakibatkan pasien bisa aman, bisa tentram. Nah, kebutuhan keselamatan dan keamanan ini adalah kebutuhan melindungi diri dari bahaya fisik, baik itu mekanis, kimiawi, bakteri. Jadi kalau misalnya pasien di rumah sakit, kita sangat harus perawat itu sebagai salah satu tenaga kesehatan harus bisa memproteksi, melindungi, melindungi pasien ketika mereka sedang dalam perawatan. Jangan sampai pasien ini masuk dengan gastritis atau MAH, tiba-tiba ada infeksi. Nah, kalau infeksi itu ditemukannya pada saat dia sedang menjalani perawatan, berarti intinya tenaga kesehatan di rumah sakit tidak memberikan perlindungan pada pasien sehingga infeksi pasiennya, virus masuk ke dalam tubuh pasien. Padahal pasien datang dengan gastritis. Nah, ini satu contohnya ini. Jadi kalau misalnya kalian temukan ada pasien di rumah sakit, kenapa dia masuk dengan gastritis, terus kemudian dia demam, kondisinya kemudian tidak sadar, padahal cuma gastritis. Bisa jadi ada infeksi. Infeksinya dari mana? Padahal di rumah tidak mengalami infeksi. Bisa jadi dapatnya di rumah sakit. Sehingga mengancam tidak? Mengancam kehidupan pasien. Jadi kebutuhan keselamatan itu adalah bagaimana seorang tenaga kesehatan mampu melindungi pasiennya dari bahaya fisik, dari bahaya psikologis. Contohnya saja bahaya psikologis. Misalnya ada pasien datang ke rumah sakit dengan kondisi divonis harus amputasi kaki kanannya karena luka luka gangren diabetesnya itu sudah membuat jaringan di bagian kaki mati. Daripada nantinya jaringannya semakin meluas kematiannya, akhirnya dokter menyarankan untuk segera diamputasi. Secara psikologis, semua orang yang ketika terdiagnosa oleh dokter harus segera diangkat diambil salah satu organ yang dia miliki, tentunya itu secara psikologis merupakan beban. Disinilah peran tenaga kesehatan, salah satunya kita sebagai perawat. Bagaimana menguatkan pasien, bagaimana membuat keluarga mau mendukung pasien. Karena pasien secara psikologis drop, cemas, takut, merasa harga dirinya, merasa citra tubuh, maksudnya ada tubuhnya yang akan hilang, bagian tubuh yang akan hilang. Dia akan mungkin merasa malu, mengisolasi dirinya. Secara psikologis bermasalah. Bisa terjadi gangguan jiwa. Jadi itu kebutuhan keselamatan dan keamanan tidak hanya fisik, tetapi juga secara psikologis. Kita lihat lagi. Ya, klasifikasi kebutuhan keselamatan dan keamanan. Yang mana klasifikasinya? Dibagi berapa itu kebutuhan keselamatan dan keamanan? Ada dua tadi sudah saya jelaskan dari awal. Yang pertama adalah keselamatan fisik. Keselamatan fisik. Keselamatan fisik sudah saya jelaskan tadi, mempertahankan keselamatan fisik melibatkan keadaan mengurangi atau bahkan menghilangkan ancaman pada tubuh atau kehidupan. Contohnya saja bahaya kecelakaan, bahaya penyakit. Yang nantinya bahaya kecelakaan ini pasien jatuh, tak tabrakan, terbentur kepalanya, ancaman. Ancamannya apa? Bisa mengakibatkan pasien mengalami kematian atau bisa mengalami kelumpuhan. Secara fisik seperti itu. Kemudian bagaimana eh, tugas kita di situ? Tugas kita adalah tadi sudah saya katakan memproteksi pasien, melindungi pasien. Seperti misalnya ada pasien masuk rumah sakit, kita lindungi dia jangan sampai dia masuk hanya gara-gara diare keluarnya ada infeksi. Infeksinya di mana? Infeksinya di otak misalnya. Dari mana infeksi di otak? Oh, karena mungkin prosedur yang dilakukan oleh kita sebagai tenaga kesehatan tidak benar. Akibatnya pasien mengalami infeksi. Kalau infeksinya ditemukan di rumah sakit, namanya infeksi nosokomia. Padahal pasien datang ini sehat ini. Sehatnya maksudnya kondisi secara
ekstremitasnya kaki dan tangannya ini normal ini. Tiba di rumah sakit, dirawat gara-gara diarenya, pulang kakinya lumpuh. Kenapa bisa? Bisa jadi ada prosedur yang salah dilakukan oleh tenaga kesehatan. Ancaman secara apa? Secara fisik. Terus apa yang harus kita lakukan sebagai seorang perawat? Ya kita melindungi, memproteksi pasien agar tidak mengalami itu. Dengan cara apa? Melakukan prosedur yang benar. Kalian kuliah sekarang ini di keperawatan gunanya untuk apa? Supaya nantinya kalau kalian sudah lulus menjadi seorang perawat, lakukanlah tugas kalian secara benar. Pasang infus yang benar. Jangan pasang infus, sudah bukan venanya, kalian tusuk sembarang. Akhirnya pasien mengalami udem, bengkak pasiennya. Disuntik, harusnya masuknya di otot, kalian kasih masuk di pembuluh darah. Apa yang terjadi pada pasien? Bisa mati pasiennya. Sehingga kenapa kalian harus sekolah dulu sekarang ini? Supaya nantinya kebutuhan keselamatan pasien itu terjaga. Jangan sampai prosedurmu yang salah kamu lakukan bisa mengakibatkan kematian pada pasien. Atau biasa kita kenal sekarang ini kalau kalian sering menonton berita, baik itu via online atau mungkin lewat koran, kalau masih ada yang baca koran sekarang ini, otomatis itu kita baca biasanya, malpraktek dilakukan rumah sakit ini, malpraktek dilakukan oleh tenaga kesehatan ini. Malpraktek terjadi karena apa? Karena mungkin kesalahan prosedur yang dilakukan, kurang mampu melakukan prosedur tapi dia paksa melakukan. Makanya jadilah perawat-perawat yang profesional, belajar dengan baik jika memang kalian ingin menjadi seorang perawat. Nah, sekarang kita lihat contoh keselamatan fisik. Yang mana itu? Di sini ada kasus ya. Nyonya N datang ke rumah sakit, usianya 30 tahun, jenis kelaminnya wanita, alamatnya tinggal di Mandonga, keluhannya sakit kepala sejak 1 minggu yang lalu. Nyonya N terjatuh di kamar mandi karena merasa kepalanya semakin sakit. Tekanan darahnya tinggi, 160 per 110 mm Hg. Harusnya yang normalnya 120 per 80. Dia di atas normal ini, berarti tinggi tensinya. Lalu, kira-kira keselamatan fisik apa yang bisa kita lakukan sebagai tenaga kesehatan di rumah sakit? Pertama, karena pasien punya riwayat jatuh di rumah, berarti sebagai seorang perawat menjaga keselamatan pasien dengan memasang pengaman tempat tidur agar pasien tidak jatuh saat tidur. Di tempat tidurnya kalau di rumah sakit kan ada pengaman kiri kanannya itu dipasang. Dan sampai pasien tidur tiba-tiba jatuh, jadi parah lagi pasiennya. Keselamatan fisik yang kedua misalnya, memastikan pasien menginfokan ke perawat ketika ingin ke kamar mandi untuk mencegah jatuh di kamar mandi. Jadi kasih tahu pasiennya, Pak, jika Bapak nanti mau ke rumah nyonya ini ya, Bu, jika Ibu mau ke kamar mandi, tolong nanti tekan bel yang di samping Ibu ini, kami akan datang untuk menemani Ibu ke kamar mandi. Supaya Ibu tidak jatuh di kamar mandi. Kalau memang dia punya keluarga, infokan ke keluarganya. Bu, jangan biarkan ibu ini ke kamar mandi sendirian, tolong ditemani. Karena ibu ini dari status yang saya baca pernah mengalami jatuh di kamar mandi sebelum dibawa ke rumah sakit. Jadi alangkah baiknya keluarga menemani ketika pasien akan ke kamar mandi. Jika dia ada keluarga yang menemani ketika dirawat di rumah sakit. Jika tidak, maka itu tugas kita sebagai tenaga kesehatan. Lalu keselamatan fisik yang ketiga yang mana? Melakukan perawatan dan pemantauan tekanan darah. Kenapa harus dipantau tekanan darahnya? Semakin tinggi tekanan darah, bisa jadi terjadi pecah pembuluh darah. Bayangkan kalau misalnya pembuluh darah kita normalnya ukurannya 10 cm, 10 inci. Tiba-tiba tekanan yang diberikan besar daripada ukuran pembuluh darah kita. Yang terjadi apa? Pecah pembuluh darah. Nah, ini bisa terjadi enggak? Bisa terjadi. Pasien-pasien yang tensi 240 bisa terjadi pecah pembuluh darah di otak. Akibatnya pasien apa? Pasien mengalami penurunan kesadaran. Jadi pantau tekanan darahnya, itu juga bisa mengakibatkan ancaman secara fisik, pantau tekanan darahnya. Eh, kita berharap dia bisa dalam batas kembali ke batas normal 120 per 80. Lalu keselamatan yang kedua contohnya klasifikasinya apa? Keselamatan psikologis. Secara psikologis sudah saya jelaskan tadi bahwa bukan hanya fisik yang bisa berdampak pada keselamatan, tapi juga secara psikologis. Kalau kalian pernah menengok teman-teman, saudara-saudara kalian di rumah sakit jiwa sana, di mana di sana itu kita temukan orang-orang yang mengalami masalah secara masalah keluarga, dukungan yang tidak mendapatkan dukungan dari orang-orang yang dicintai. Kalau kalian mungkin masih ingat, ada salah satu kebutuhan yang namanya kebutuhan dicintai dan mencintai. Itu normal terjadi pada manusia. Manusia butuh cinta dan butuh mencintai.
Jadi ketika manusia tidak mendapatkan cinta secara psikologis, dia akan mengalami gangguan. Kalau kalian pernah ke rumah sakit jiwa, tanya-tanya dengan orang gila di sana, nanti mungkin di tingkatnya kalian akan ke rumah sakit jiwa, akan ketemu dengan banyak pasien-pasien gangguan jiwa. Saya pernah mengkaji salah satu pasien gangguan jiwa di sana, dia bilang begini, saya ini sudah 7 kali tes PNS tidak lulus-lulus. Saya punya pacar 7 tahun pacaran, diputuskan tiba-tiba. Secara psikologis, dia mengalami harga diri rendah. Dia tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang dia inginkan. Dia tidak mampu mempertahankan orang yang dicintainya berada di sampingnya. Secara psikologis, dia tidak punya teman untuk cerita. Dia pendam semuanya sendiri, membuat dia mengurung diri dalam kamar. Lama-kelamaan gangguan jiwa terjadi. Keselamatannya terganggu. Karena ketika orang mengalami gangguan jiwa secara psikologis dia mengalami gangguan, bisa jadi dia akan menyayat dirinya, memotong nadinya, akibatnya meninggal nggak meninggal. Terganggu nggak ke nanti ancaman tidak kepada keselamatannya, terancam keselamatannya. Secara psikologis, eh, kita tidak hanya memandang secara fisik ya, secara psikologis kita harus pandang juga ke pasien ini. Pasien ini mampu nggak menghadapi penyakitnya. Contohnya lagi, ada pasien kanker kolon datang ke rumah sakit, kanker usus besar ya, kanker kolon itu kanker usus besar. Dia datang dengan keluhan nggak pernah buang air besar sama sekali. Kemudian dicek oleh dokter, ternyata daerah itu usus besar kita, kalau nanti kalau belajar ilmu biomedis dasar, usus besar kita itu ada yang ascendens, transversum, descendens. Kankernya ada di descendens. Kemudian pasien diberikan saran oleh dokter untuk dilakukan kolostomi. Kolostomi itu adalah mengeluarkan usus besarnya, jadi nampak nanti di perut ada usus, tapi dalam bentuk kayak pernah lihat tomat, ukuran tomat? Tomat itu kalau ibaratkan tomat lagi menempel di perutmu. Itu nanti modelnya seperti itu. Usus kita dikeluarkan. Untuk apa itu dikeluarkan? Supaya pasien bisa buang air besar. Supaya semua kotoran-kotoran dalam ususnya itu bisa dikeluarkan melalui usus yang sudah dikeluarkan tadi, kolostomi, yang menempel di perut. Jadi nanti ada kantong di situ tempat menampung fesesnya. Secara psikologis terganggu enggak? Terganggu. Karena dia akan merasa malu dengan pasangannya. Bayangkan pasangannya akan melihat ada kotoran di kantongnya. Kalau di Amerika kondisi ini terjadi, mereka sudah mengantisipasi pasien-pasien dengan menggunakan kantong kolostomi. Mereka buat kantong kolostomi itu lebih indah. Kalau kita kan kayak kantong gula transparan, jadi kelihatan tuh kalau kotorannya ada di situ. Jijik enggak pasangan? Pasti jijik. Secara psikologis pasien sudah merasa, ya Allah ini bagaimana? Suami saya akan melihat kondisi di mana kotoran saya itu ada di dalam kantong, di perut saya. Itu bagaimana? Jadi caranya adalah sebagai seorang perawat, kita perlu memberikan informasi pada keluarganya, memberikan informasi pada pasiennya bahwa jika tidak dilakukan ini, kondisinya lebih fatal. Dan juga infokan pada keluarganya, Pak, nanti ibu ini akan melakukan prosedur ini yang nantinya mungkin akan kotorannya akan lewat perut, akan ada nanti kantong yang akan ditempel di perutnya. Kira-kira Bapak bagaimana? Bersedia tidak? Jika ini tidak dilakukan, maka akan lebih fatal lagi kondisi ibu. Bapaknya akan mempertimbangkan. Dan juga mungkin untuk mengantisipasi nantinya ada masalah-masalah di belakang, secara psikologis mungkin pasiennya akan malu. Biasanya kalau di luar negeri mereka sudah memodifikasi kantong kolostomi agar lebih indah dilihat, sehingga tidak membuat orang yang melihatnya jijik. Bayangkan mereka kreativitasnya luar biasa. Kalau kita ada kantongnya warna coklat, selain warna bening. Nanti itu akan kalian pelajari kalau sudah masuk di tingkat 2. Cuma saya jelaskan bahwa keselamatan secara psikologis bisa mengganggu. Bisa mengganggu fisik kita, bisa mengganggu keselamatan kita. Karena biasanya yang tidak nampak secara kasat mata itu jauh lebih parah, lebih berat dibandingkan dengan yang nampak secara kasat mata. Maksudnya begini, psikologis kan tidak nampak karena dirasakan oleh pasien. Fisik oke, luka kelihatan. Sebesar itu lukanya, sebesar itu pula yang kita akan atasi. Tapi kalau secara psikologis kita tidak tahu seberapa besar rasa cemasnya, seberapa besar rasa takutnya, seberapa besar gangguan citra tubuhnya, seberapa besar harga dirinya rendah. Karena semakin besar kondisi gangguan secara psikologis, semakin besar pula gangguan yang dialami, semakin besar pula kemauan pasien untuk mengakhiri hidupnya. Dan itu mengganggu keselamatan pasien. Nah, contohnya kita lihat contohnya. Lihat secara psikologis kita contohnya, Nyonya R datang ke rumah sakit umurnya 35 tahun, jenis kelaminnya wanita, alamatnya Mandonga, keluhannya ada benjol di daerah payudara. Nyonya N merasa cemas dengan kondisinya, ketakutan dengan akan penyakit kanker yang mematikan terus membayangi klien.
pasien mengalami insomnia selama 1 minggu terakhir. Bayangkan, hanya karena kecemasannya